kenapa stop tuh? Oke. Jadi memang bisa dibagi jadi 4. Pertama kita mengenali strukturnya dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Kedua kita tahu dulu sifatnya gimana gitu kan. Kalau kalau cewek kan gitu ya, Kak. Kak, Kakak, kalau kenalin cewek kan gitu ya. Iya, Miss. Dilihat dulu kan, kalau laki-laki kan makhluk visual ya. Lihat dulu nih, ih, cantik nih cewek. Ya kayak habis itu baru kita kenalin, ih baik banget sih anaknya, ih rajin banget sih, ih makin lah tuh kayak mau nyari kelasnya di mana kan ya Kak. Oke, terus kenapa Raka sih Miss? Gitu. Terus Nadif juga lah, Nadif juga tuh, Nadif udah mulai tuh ya. Oke lanjut lagi, kita tahu sifatnya nih gimana keseharian dia, sama kayak kita mengenali transport juga. Kita kenalan dulu sama organ-organnya apa, baru kita tahu gimana sih kerjanya gitu masing-masing gitu. Coba ada yang mau nyeritain sama Mit nggak? 1, 2, Mit Kiki mau ngumpulin bintang. Apa yang kalian dapat dari chapter kedua kemarin? Dari chapter kedua, dari bahasan yang dari kelompok 2. Terkait dengan mungkin sudah ke movement-nya sudah belum dibahas kemarin? Movement-nya belum ya? Kayak bagaimana air itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai bisa dia melakukan transpirasi, belum ya? Jadi, oke. San, kenapa pasrah banget gini sih? Bukan karena nggak hidup mic-nya dia jadi itu banget ya. Explain. Jadi Miss Kiki jelaskan dulu nih. Ini adalah learning objektifnya. Yang pertama, explain. Jadi diharapkan tuh misalkan nih kemarin Depi dapat apa Dep? Materi expertnya apa? Yang ketiga. Nggak jadi yang ketiga. Oke lah yang ketiga gitu ya. Nah jadi misalkan yang ketiga itu tuh tentang export mechanism. Harapannya Depi atau misalkan kalian nih, misalkan ya Dep, misalkan nih salah satu kompetensi kalian tuh ada di sini. Misalkan Depi menjelaskan movement water dari sel ke sel. Untuk ngetes teman itu tuh dapat atau enggak kompetensi yang mau misalkan nih, Devi mau tahu nih teman-teman gue merhatiin gak sih ya gue ngejelasin. Bisa tes kayak, coba ya ceritain ya apa ya tadi ya, kayak gitu. Bisa gitu kayak kalau misalkan Alia nggak bisa jawab tuh berarti wah nih Alia parah nih nggak ngedengerin ngomong gue payah banget nih dia nih gitu kan. Jadi kan gitu. Sama kayak kalau misalkan kita curhat dengan teman kan, misalkan kita nih mau curhat nih, iya nih gue lagi patah hati nih karena dia gini 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 gini, atau misalkan ih gue gini banget deh. Terus nanti teman kita tuh nggak ngasih umpan balik apapun, dia cuma gini doang ya. Oh, ya udah sabar aja. Gitu kan. Berarti kan apa? Ada 2 indikasi ya. Pertama dia memang orangnya cuek kan. Yang kedua dia tuh nggak ngeh sama apa yang kita ceritain. Bete nggak gitu? Bete kan ya. Misalkan nih, kita lagi ngobrol sama teman lagi curhat. Teman kita lagi ngebalesin WA si doinya. Kan bete kita ya, jadinya nggak di itu nah. Kayak gitu. Kalau mau ngetes orang itu tuh dapat nggak nih poin yang kita jelaskan, tanyain lagi dengan dia apa yang kita jelaskan tadi. Jadi gimana menurut lo? Gitu. Kalau misalnya biasanya gitu. Jadi gimana menurut kamu? Aku harusnya gimana? Misalkan ya eh, gimana ya? Gimana itu tadi? Berarti dia nggak denger tuh. Berarti dia nggak denger penjelasan kita gitu. Tuh. Jadi learning objektifnya itu tuh adalah ini nih kalian tuh bisa menjelaskan. Jadi dia tuh Miss dari air nih Miss ya, air nih Miss, di tanah nih Miss, adanya nih Miss ya kan. Terus nanti tuh sama ini diginiin Miss. Terus ditransport nih Miss ke dalam Miss gitu nih. Terus nanti ada namanya rambut akar Miss. Rambut akar nih yang bakal nyerap Miss. Pakai namanya mekanismenya difusi misalkan gitu. Nah, kalau kalian udah bisa sampai ke situ, nih, berarti expert timnya itu tuh kayak valid banget menjelaskannya gitu ya. Nah, ini lagi nih, foto micrograph.
foto micrograph dari transfer section akar gitu ya. Ih, aslinya kalau misalkan kita di lab mah ya, kalian tuh nanti kita bakal bikin-bikin begini nih. Terus yang asiknya itu ya, anak-anak cowok kan rata-rata nggak sabaran gitu ya. Disuruh nyayat, bikin sayatan. Jadi kalau bikin sayatan tuh kita tuh bener-bener kayak motekin atau ngesayatnya itu tuh bener-bener jadi satu satu lapis tuh yang transparan gitu loh. Kalau nggak transparan, asumsinya tuh belum satu lapis sel. Nah, anak cowok tuh kadang-kadang sampai sampai kas tebel deh kan. Pas dilihat masih numpuk gitu. Bahkan kakak kelas kalian 2 tahun di atas kalian yang sekarang mungkin udah semester 3 kali ya di universitas gitu. Dulu mereka pas exam, mereka tuh disuruh bikin preparat, bikin preparat dari daun. Jadi untuk melihat stomata. Jadi nyayat daun biar dapat kayak yang tadi tuh yang di atas tadi. Gini nih. Jadi suruh bikin sayatan daun supaya dia bisa lihatin ini nih. Mana ya? Nah ini. Tuh. Jadi ada daun Rheodiscolor. Kalau kalian lihat daun Rheodiscolor tuh yang warnanya ungu-ungu di tanah tuh. Yang kayak rumput kayak gimana ya bilangnya? Kayak rumput kayak aloe vera tapi dia warnanya ungu. Nah, itu kalau disayat kayak gini. Seperti itu. Kenapa penting mengetahui ilmu tentang tumbuhan? Supaya kalian paham. Kalau misalkan nanti disuruh piket, kalian nggak nyiram kaktus dengan seember air gitu ya. Kalau kalian siram kaktus pakai seember air, kaktusnya busuk, besok-besok Bu Lisnur marah, kalian pusing. Bu Lisnur marah. Tiba-tiba, Kak, ini kenapa? Atau misalkan Miss Kiki lewat nih. Miss Kiki kasih sukulen, kasih kaktus ke kalian. Tiba-tiba busuk kaktusnya. Kenapa? Siapa yang piket? Terus misalkan nih, misalkan Nazira bilang, tapi Miss, saya siram kok. Dia setiap hari misalkan, ya iya Nazira, justru dia siram setiap hari makanya dia busuk misalkan gitu ya. Gitu kan. Nah, harapannya ketika udah Nazira maaf ya, jadiin sampel. Jadi harapannya tuh ketika kalian mempelajari ini, kalian tuh udah paham bagaimana cara men-treat. Karena tumbuhan itu pun punya transport mechanism yang beda-beda, dan nggak semua tumbuhan itu butuh air dalam porsi yang sama gitu. Makanya biasanya kalau kalian tahu nursery nggak? Kalian tahu nursery? Pernah ke nursery? Sering nggak? Ke nursery tumbuhan gitu kan? Kalau kalian belanja tumbuhan sama mama, itu kan biasanya tumbuhannya dikelompokin. Bener nggak? Dikelompokin. Yang Kamboja sama Kamboja gitu, yang sukulen kaktus sama kaktusan, yang rumput-rumputan sama rumput-rumputan, bunga sama bunga-bungaan, bonsai sama bonsai-bonsaian gitu kan. Supaya apa? Perawatannya jadi bisa lebih merata. Seandainya butuh ngesemprotin air ke kalian, maka nanti nggak akan ada yang gimana-gimana gitu. Oke. Terus di sini explain how hydrogen bonding of water molecule is involved with movement. Jadi ada kohesi, adhesi yang mendorong dia bisa naik itu gitu kan. Itu gimana gitu. Terus nanti ujung-ujungnya apa? Air itu kalau udah sampai di daun dia ngapain? Dia ngapain tuh air kalau udah sampai di daun? Evaporasi. Evaporasi tentunya ya. Pertama dia butuh oksigen tuh untuk fotosintesis kan. Nah, tapi ingat juga air itu kan nggak cuma O2 ya, dia punya H dan lain sebagainya. Nah, itu butuh H itu kalau dia berpisah jadi unsur, dia bentuknya adalah gas. Ya nggak? Nah, sehingga dia harus dikeluarkan lewat transport mechanism. Nah, itulah nanti ada yang namanya ini nih, transpiration, bagaimana dia keluar gitu kan. Terus ada lagi nih, serophytic plant. Tahu nggak? Ayo yang kelompok 2, serophytic plant itu apa? Kelompok 2, serophytic plant itu apa? Miss, Ya, mau coba Vanessa? jawab. Boleh. Ini nggak sih plant yang di dry place itu kayak kaktus?
Betul, betul, betul. Jadi ada jenis tumbuhan yang dia tumbuhnya di mana, Vanessa? Dry place. Iya, di tempat yang kering gitu. Tapi dia punya mekanisme tertentu juga gitu ya. Nggak berarti dia tumbuh di tempat yang kering. Jadi xerophyt itu adalah tumbuhan yang tumbuh pada kondisi air yang sedikit. Contohnya apa? Ya kalian bisa sebutkan contohnya masing-masing apa. Nah, tumbuhan xerophyt ini tuh punya mekanisme guys. Sama kayak kalian. Kalau kalian biasa tinggal di Asia, ketika di Eropa, kalian pasti pakai mantel yang berlapis-lapis bulu angsa, bulu apa gitu kan ya. Buat apa? Buat menyesuaikan tubuh kalian supaya kalian tetap bisa bernapas dengan lega, misalkan gitu. Terus misalkan lagi apa? Tapi justru kebalikannya. Bule-bule ketika ke sini dia nggak pakai baju karena kenapa gitu kan ya. Dia kebiasaannya itu adalah dingin mungkin. Terus di sini jadi panas, jadi dia butuh yang lebih lebih lah saya tuh kayak lebih udara atau gimana. Jadi dia doyannya kalau di tropis malahan nggak gimana-gimana gitu kan, nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa-apa juga. Dia pakai